Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Kandarus Kandi MPD beserta Ibu Jenita Caturia Sari MPD selaku dosen mata kuliah pendalaman materi IPS Sekolah Dasar dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan tema kebutuhan hidup manusia dan mata pencaharian penduduk. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Aisyah Nina Wangsa dengan nomor NIM 1902093, lalu Hanita Oktaviana dengan nomor NIM 1901407, lalu ada Rida Alifah Meiliani dengan nomor NIM 1908201, dan yang terakhir Rifa Asyifa Cahya Putri dengan nomor NIM 2004172. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Asyifa Cahya Putri dengan nomor NIM 2004172. Saya merupakan mahasiswa dari MBKM. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan? Ya, betul sekali. Keinginan merupakan kebutuhan terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Sedangkan kebutuhan adalah segala bentuk jasa atau barang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keinginan ini memiliki sifat mengikat, yang dimana tidak ada kewajiban untuk kita dalam memenuhinya. Namun, pada kenyataannya terkadang kita tidak bisa memahami apa itu arti kebutuhan dan juga keinginan. Jadi, banyak sekali keinginan yang diutamakan daripada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dibagi 3 dalam intensitasnya atau kepentingannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang paling utama untuk segera dipenuhi. Seperti contohnya adalah makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Atau biasanya disebut juga dengan sandang, papan, dan pangan. Nah, kebutuhan primer ini harus segera dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang kedua merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tahap 2 atau kebutuhan ini bisa dilakukan atau bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Namun, kebutuhan sekunder pada setiap orangnya itu berbeda-beda, tergantung bagaimana penghasilan mereka dan apa-apa yang menurut mereka harus segera terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan tahap 3 yang dimana dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, tahap ketiga ini atau kebutuhan tersier ini biasanya disebut juga dengan suatu kemewahan atau luxury. Nah, kebutuhan ini biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Seperti contohnya adalah tas mewah, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah segala kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani atau tubuh manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan vitamin. Nah, selain itu juga ada kebutuhan jasmani dalam bentuk jasa seperti kebutuhan rekreasi, kebutuhan menonton televisi, kebutuhan mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau jiwanya manusia. Beberapa contoh kebutuhan rohani diantaranya adalah sesuatu yang dapat menyegarkan pikiran seperti
seseorang memerlukan liburan. Lalu, untuk mencerdaskan pikiran, maka seseorang membutuhkan pendidikan. Nah, itu semua materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Nawangsa dengan NIM 1902093. Pembahasan selanjutnya masih berkenaan mengenai jenis-jenis kebutuhan teman-teman. Di sini ada jenis kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang di sini maksudnya yaitu kebutuhan yang sangat penting juga mendesak untuk dipenuhi sekarang juga. Jadi kebutuhan sekarang ini itu tidak dapat ditunda untuk dipenuhi di masa yang akan datang, teman-teman. Misalnya sebagai contoh, jika kita lapar maka kita akan segera makan. Jika kebutuhan makan ini itu tidak terpenuhi sekarang juga pada saat lapar, maka itu dapat menyebabkan kita sakit bahkan mati kelaparan, teman-teman. Sebagai contoh lainnya itu, ketika kita sakit maka kita perlu segera diobati. Jika tidak maka penyakit ini akan sulit disembuhkan bahkan tambah parah, teman-teman. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini merupakan kebutuhan yang pemuasannya itu tidak harus sekarang, teman-teman, melainkan dapat ditunda hingga masa yang akan datang. Sebagai contoh, ketika kita ingin berlibur, nah biasanya kebutuhan yang akan datang ini perlu direncanakan terlebih dahulu, teman-teman, agar terpenuhi. Misalnya ketika kita tadi ingin berlibur, kita harus menabung terlebih dahulu agar kita dapat berlibur seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan ini ada dua, ada kebutuhan individual dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individual ini biasanya merujuk kepada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Jadi untuk pemuasannya ini untuk pribadi seperti itu, teman-teman. Sebagai contoh, itu seorang seniman membutuhkan alat dan media untuk melukis, sedangkan seorang pelajar membutuhkan alat dan media untuk belajar seperti buku, pensil, seragam, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini kaitannya itu dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, teman-teman. Jadi kebutuhan sosial ini itu kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Sebagai contoh, seperti rumah ibadah atau rumah sakit, kemudian misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan kebutuhan setiap individu. Perbedaan kebutuhan setiap individu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman. Yang pertama, perbedaan profesi. Tentunya setiap profesi ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh, seorang dokter membutuhkan stetoskop, sedangkan seorang arsitektur membutuhkan alat teknis untuk merancang bangunan. Faktor selanjutnya yaitu lingkungan atau tempat tinggal. Lingkungan juga berpengaruh pada perbedaan kebutuhan setiap individu. Nah, di sini itu mereka akan memilah dan menyeleksi mana kebutuhan yang dikira sesuai dengan kondisi geografis atau lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah udara atau awan itu cenderung lebih sering apakah itu. Nah, orang di daerah pegunungan cenderung mengenakan pakaian tebal karena hawanya. Faktor selanjutnya yaitu ada tingkat atau kemajuan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh yaitu perkembangan iptek. Perkembangan iptek ini merupakan salah satu kemajuan dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek ini salah satunya mempengaruhi media pembelajaran yang dibutuhkan. Ketika iptek belum berkembang, media pembelajaran salah satunya itu adalah buku cetak. Sedangkan setelah iptek berkembang, media pembelajaran ini itu berbau teknologi. Jadi dapat diakses melalui hal-hal yang berbau teknologi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanita Oktaviana dengan NIM 1901407.
Selanjutnya ada mata pencarian penduduk. Mungkin sudah banyak kita ketahui ya bahwa mata pencarian penduduk itu sangat beragam. Ada mata pencarian penduduk daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi, maupun daerah pantai. Mata pencarian penduduk, pengertian secara umum. Mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencarian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam, atau biasa disebut dengan SDA. Menurut para ahli Mulyadi pada tahun 1993, mata pencarian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, mata pencarian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Selanjutnya, mata pencarian penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu mata pencarian pokok dan mata pencarian sampingan. Mata pencarian pokok adalah kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti petani atau nelayan. Selanjutnya, mata pencarian sampingan. Mata pencarian sampingan adalah mata pencarian di luar mata pencarian pokok. Contohnya seperti pedagang, kuli, atau tukang ojek. Nah, karena mata pencarian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada lingkungan, fisik, sosial, dan budaya sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam mata pencaharian penduduk Indonesia. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Selain itu, mata pencaharian juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Kemudian, mata pencaharian ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, dan yang kedua, mata pencaharian penduduk di bidang non-pertanian. Baik, untuk jenis mata pencaharian yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian merupakan bentuk mata pencaharian tertua yang ada di Indonesia, karena masih banyak penduduk yang mengandalkan kehidupannya melalui pertanian. Baik, dalam mata pencaharian penduduk di bidang pertanian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pertanian itu sendiri. Bentuk-bentuk pertanian yang diusahakan penduduk Indonesia yaitu meliputi berladang, bertegalan, dan bersawah. Kemudian yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah. Dalam perkebunan ini terdapat dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah usaha pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Perikanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di pesisir pantai dan di tengah laut, sedangkan perikanan darat dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan
perikanan air payau. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Peternakan digolongkan menjadi peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Kemudian yang kelima yaitu kehutanan. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya. Kemudian, jenis yang kedua mata pencarian penduduk di bidang non-pertanian. Nah, pada jenis mata pencaharian ini yang termasuk ke dalam non-pertanian yaitu meliputi perdagangan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Baik, yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan dibagi menjadi 3 kelompok: perdagangan besar, perdagangan sedang atau menengah, dan perdagangan kecil. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengambil mineral-mineral yang bermanfaat yang ada di dalam bumi untuk kesejahteraan manusia. Kemudian, barang-barang tambang ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, barang tambang energi migas, yaitu minyak dan gas bumi. Yang kedua, bahan tambang energi non-migas seperti batu bara dan gambut. Yang ketiga, barang tambang mineral logam seperti timah putih, bauksit, nikel, tembaga, dan besi. Dan yang keempat, batuan seperti intan, batu gamping, batu kaolin, pasir kuarsa, marmer, dan lampu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu perindustrian. Industri adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi menggunakan sarana dan peralatan. Berdasarkan besar modal, peralatan yang digunakan dan jumlah tenaganya, industri dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Kemudian, yang keempat yaitu pariwisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Manfaat pariwisata bagi pemerintah, rakyat, dan kepentingan pelestarian lingkungan yaitu yang pertama, pariwisata menambah pemasukan devisa negara dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, semakin terbuka lapangan kerja, khususnya bidang pelayanan. Yang ketiga, semakin dikenal kebudayaan Indonesia. Yang keempat, ikut melestarikan keseimbangan lingkungan hidup. Dan yang kelima, terpeliharanya kelestarian lingkungan budaya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jasa. Jasa adalah suatu perbuatan, keinginan, atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna bagi orang lain. Contohnya, bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, Itulah materi keamanan, yang dapat pengiriman kelompok kami barang, sampaikan. peralatan Terima kasih kecantikan, atas dan perhatiannya. pendidikan barang Wassalamualaikum umum. warahmatullahi wabarakatuh.